Alhamdulillah jamaah masih di Islamuti Indah dan hari ini kita sedang membahas tema kekuatan tersembunyi para wanita. Masya Allah, dari tadi ini di segmen sebelumnya kita membahas mengenai kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat nih dari wanita yang ternyata luar biasa. Salah satunya adalah mengatur keuangan. Nah bener nih kalau nggak ada wanita itu kadang pikiran jadi pusing gitu ya. Ternyata minyak goreng tuh mahal, apa segala macam mahal, kita baru tahu para laki-laki. Uangnya diamplop-amplopin. Iya. Jadi uang ini, uang dapur, uang ariang, uang sekolah. Udah diamplop-amplopin. Betul, udah dipisah-pisah segala sesuatunya Masya Allah. Nah baik kita lanjutkan pembahasannya. Saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Ustaz Syam, Afwan izin bertanya. Ini apakah benar kekuatan tersembunyi para wanita yang selanjutnya itu adalah doa wanita itu cepat dikabulkan atau didengar oleh Allah? Nah jadi pengen tahu nih kenapa nih. Makanya tadi saya pengen minta doain sama Ustazah nih. Mohon penjelasannya guru silakan. Sampai guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Ulfa, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa bahwasanya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, sedangkan mereka beriman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dikurangi sedikit pun, tidak dizalimi sedikit pun daripada apa yang mereka kerjakan. Maka subhanallah, dari sinilah kita mengambil kesimpulan bahwa di mata Allah amalan laki-laki ataupun amalan perempuan itu bisa setara. Bahkan ada riwayat mengatakan satu orang wanita solehah lebih baik daripada 1000 laki-laki tidak soleh. Jadi satu orang wanita solehah itu lebih berharga dibandingkan 1000 laki-laki yang tidak soleh. Maka yang diukur adalah solehahnya seorang wanita tadi. Bukan karena ia tercipta sebagai seorang wanita. Karena banyak juga wanita yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia lebih bernilai dibandingkan laki-laki yang tidak taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang doa, kenapa ada riwayat menyebutkan perempuan itu kalau berdoa lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, karena biasanya wanita ini terzolimi. Biasanya, makanya Mikdad kalau minta doa nggak usah ke Ustazah Ulfa. Karena Mikdad nggak pernah zolimi Ustazah Ulfa. Harusnya minta doanya ke Isel. Aduh, jadi Isel pernah terzolimi. Iyalah. Iya. Di lama mana? Di luar atau di rumah? Waduh, lebih di rumah. Di rumah apa? Di rumah atau di luar nih? Di rumah. Lebih lama siapa yang? Di rumah. Di rumah. Anaknya, Zu. Iya, di rumah Isel. Isel yang rumah. Berarti menzolimi. Kena aja deh. dia. Aku kena deh. Jadi memang karena kita lebih karena banyaknya interaksi, maka banyak pula kesalahan yang kita lakukan, berpotensi, berpeluang, banyak kesalahan dan banyak kezaliman yang terjadi. Dan kezaliman itu terjadi dari atas ke bawah. Sedangkan posisi dalam rumah tangga, suami itu adalah pemimpin, yang dipimpin adalah istrinya. Dan biasanya sang istri tidak mendapatkan haknya ataupun terzalimi, maka subhanallah, maka ia didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak usah jauh-jauh cari ustazah atau jauh-jauh cari ibu nyai, maka minta doanya sama istri sendiri itu luar biasa, Masya Allah. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang penyayang gitu. Maka ketika diukur kasih sayangnya antara laki-laki dan perempuan, bisa jadi kasih sayang seorang perempuan lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang laki-laki. Maka ketika dia memiliki sifat penyayang, maka irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Yang menyayangi yang ada di bumi akan disayangi yang ada di langit. Artinya disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang wanita memiliki kasih sayang yang besar, yang luas kepada anak-anaknya, kepada suaminya, kepada sekitarnya, lebih peka perasaannya, lebih merasakan penderitaan orang lain, maka pada saat itu pula lah dia disayangi oleh yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu pula lah diijabah doanya. Wallahu ta'ala alam. Intinya syaratnya harus menjadi seorang wanita solehah. Allahu ta'ala alam. Masya Allah. Ini mungkin buat anak-anak juga ya. Mungkin minta doa sama ibunya juga itu insya Allah malah lebih didengar ya. Itu lebih penting tuh daripada jauh-jauh gitu cari misalnya kemana gitu. Iya benar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita yang luar biasa ini. Selanjutnya saya mau ke Ustazah
Ustazah Ulfa. Ustazah Afwan izin bertanya nih. Ini benar gak sih kekuatan tersembunyi wanita yang selanjutnya itu adalah wanita itu katanya sangat bisa membuat suasana hati kita menjadi nyaman. Terus juga mendengarkan dan juga memberikan solusi yang terbaik. Nah ini mohon penjelasannya nih silakan. Ya baik, mohon izin Tuan Guru semuanya, Mas Mikdad, Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang ada yang namanya stereotype wanita di Indonesia yang mana wanita itu dikenal dengan pendengar yang baik. Makanya jangan heran kalau seorang anak itu lebih sering atau senang curhat sama mamahnya atau ibunya. Kenapa? Karena seorang wanita itu dia pendengar yang baik. Ketika anaknya cerita, biasanya ibunya itu akan menyimak, mendengarkan dengan baik ya. Bertemu dengan matanya eye to eye. Beda dengan laki-laki, biasanya kalau anak curhat, bicara sama laki-laki atau ayahnya, ini biasanya ayahnya suka kadang-kadang cuek ya. Misalkan ngomong sama ayahnya sambil main handphone atau mungkin melakukan aktivitas lain. Karena memang kodratnya laki-laki seperti itu. Kalau diajak ngobrol matanya kemana-mana. Bisa ke kiri, ke kanan, gak bisa. Kalau perempuan pasti eye to eye. Lalu tadi masalah kekuatan. Betul. Wanita itu memang memiliki yang namanya kekuatan. Minimal itu ada 3 kekuatan dari seorang wanita. Yang pertama, wanita itu adalah makhluk yang sangat lemah lembut. Lemah lembut seperti apa? Lemah lembut hatinya, perasaannya, lemah lembut dalam berkata-kata, lemah lembut dalam perbuatan. Lalu yang kedua, wanita itu senantiasa makhluk yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Syam, mudah memaafkan walaupun susah untuk melupakan. Lalu yang ketiga, kekuatan seorang wanita ini adalah wanita selalu mengedepankan perasaannya. Jadi kalau misalkan dia mau memilih atau mau bertindak sesuatu, pasti menggunakan perasaannya. Mau milih yang kecil, mau milih yang besar, ketika dia lagi happy, ketika lagi sedih, pasti mengedepankan perasaannya. Makanya kalau misalkan ada perempuan sama perempuan lagi curhatan satu sama lain, lagi ngobrol ya, bahasanya itu ada istilah apa? Heart to heart, dari hati ke hati. Sehingga ketika dari hati ke hati tersebut, ini membuat seorang pendengar itu senang, nyaman. Kenapa? Seorang perempuan itu kalau misalkan dicurhatin, maka nanti akan memberikan solusi yang bikin nyaman, solusi yang bikin tenang. Karena tadi kekuatan perempuan kalau ngomong lemah lembut. Jadi ketika ada yang curhat misalkan punya masalah seperti ini, dijawabnya dengan tenang. Bukan dijudge atau misalkan wah perbuatanmu salah, bukan gitu. Diberikan nasihat dengan halus sehingga yang mendengar ini tenang. Oh begitu ya, atau mungkin curhatan jamaah kepada ustadz atau ustadzah khususnya seorang wanita. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh seorang wanita. Nah beda halnya dengan seorang laki-laki. Mohon maaf kalau laki-laki ini biasanya lebih mengedepankan logika atau akalnya. Sehingga apa yang terjadi kalau misalkan ada orang yang curhat sama laki-laki atau cerita, ini biasanya langsung logikanya yang bicara. Dan biasanya yang keluar dari lisannya itu apa adanya, enggak pakai filter. Ya kadang-kadang penerimaannya itu tidak tenang, pendengarnya bikin mungkin tersinggung atau mungkin membuat hatinya tidak tenang. Sedangkan tadi seorang perempuan karena tadi menggunakan perasaan, kalau misalkan ada yang mungkin kepingin mendapatkan nasihat, pasti insya Allah dia akan tenang dan nyaman ketika berbicara dengan wanita tersebut. Jadi Masya Allah wanita itu tadi apa? Lemah lembut. Lalu yang kedua tadi apa? Saling memaafkan, suka memaafkan. Betul, lalu yang ketiga wanita itu sangat mengedepankan yang namanya perasaannya dalam apapun itu. Betul. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Masya Allah. Jadi tapi yang kasihan kalau wanita lagi mau curhat berarti harus sama wanita lagi ya. Karena Lebih enaknya biar saling seperti ngobrol, itu. ya Iya, kan? iya. Kalau Ustazah curhat biasanya sama teman perempuan lagi biasanya ya. Saya curhat sama teman-teman sama suami saya juga. Masya Allah. Jadi solusinya Curhatnya dapat di ini. dari dua sisi. Jadi ada dari logika sama dari perasaan. Iya, Jadi iya, lengkap betul. gitu ya. Iya, Masya Allah. Baik jamaah kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ya. Ustadz Maulana izin nih. Kita sering mendengar istilah bahwa wanita itu adalah tulang rusuk. Tadi juga dijelaskan sama Ustazah Tahu gitu nggak ya. kenapa tulang rusuk? Nah tapi Nah, tahu banyak nggak? juga di zaman tulang rusuk.
Nah, kenapa? yang bengkok itu kan. Untuk menjaga hati. Untuk menjaga hati, jadi pelindung ya untuk hati kita, Masya Allah. Apalagi? Nah, tapi ini yang jadi pembahasan sekarang, zaman sekarang itu banyak juga wanita bukan hanya menjadi tulang rusuk, tapi juga sekaligus tulang punggung. Ini banyak sekali terjadi nih, Masya Allah. Nah, bagaimana ya cara agar wanita ini bisa menjadi tulang rusuk dan sekaligus tulang punggung di dalam waktu yang bersamaan, tapi masih bisa tetap kuat gitu. Nah, ini mohon penjelasannya guru nih, silahkan. Baik, izin Ustaz Sam dan Ustazah Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat semuanya. Mohon maaf tanpa menggurui. Hanya mengingatkan. Saya bersyukur punya nenek Abibah. Ya, Masya Allah, Nenek Abibah. Nenek Sakga, Mak Sakga. Yang mengajarkan aku salat berjamaah di masjid. Allah. Sejak kecil. Ada ummi saya, Aja Masita. Luar biasa ibu saya, ummiku itu mengajarkan kedisiplinan. Begitu disiplin. Lalu ada istri saya, Aja Nur Alia Ibnu Hajar. Masya Allah, mengajarkan kehati-hatian. Luar biasa. Banyak, apalagi anakku pendidik. Aku lagi diajar sama anak-anakku, 3 perempuan. 1 laki-laki ya. Agar wanita bisa ikhlas menjalankan peran gandanya. Bukan hanya sebagai tulang rusuk, tapi menjadi tulang punggung. Nah, ketahuilah sosok wanita itu ketika dia menjadi tulang punggung sebenarnya pahalanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kenapa? Pahalanya adalah sebagai sedekah. Sebagai silaturahmi. Karena sebenarnya bukan kewajiban wanita itu mencari nafkah. Tapi kewajibannya adalah laki-laki. Ayah, suami, saudara laki-laki. Iya. Kenapa? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Tapi ketika wanita yang bekerja, berusaha, maka nilainya double, 2 kali lipat. Makanya di balik laki-laki hebat ada wanita hebat di belakang. Itulah. Jangan dibalik lagi ya. Dibalik wanita hebat ada wanita laki-laki hebat lagi. Bukan. Kalau dibalik laki wanita hebat ada laki-laki stres di belakang. Iya. Tidak menyalahi kodrat. Boleh aja wanita mencari nafkah. Boleh, tidak ada salah. Tapi jangan menyalahi kodrat. Tetap menjaga kemuliaannya. Tetap menjaga auratnya. Tetap menjaga muro'ahnya. Karena sosok wanita itu adalah simbol keluarga. Mau tahu keluarga bahagia itu? Dilihat dari ibu. Mau tahu bagaimana keluarga yang terhormat? Lihat dari sosok namanya wanita. Makanya surat keterangan kelakuan baik, SKCT apa? SKKCK ya? SK itulah. Atau surat kuning, kartu kuning. Itu artinya siapa? Benar kan kartu kuning? Ya. Ya itulah. Takut salah juga. SKKCK itu. Surat keterangan kelakuan baik itu harusnya dari sosok ibu. Betul. Yang tahu anaknya ibu, yang tahu kebiasaan adalah ibu. Maka ketika wanita mencari nafkah tidak ada salah. Yang penting, sekali lagi, tugas kewajibannya tidak terabaikan. Posisi sebagai ibu susah tergantikan. Laki-laki, luar biasa. Hormat itu sama wanita. Karena kenapa? Pekerjaan laki-laki bisa dikerjakan wanita. Tapi pekerjaan wanita susah dikerjakan laki-laki. Betul, setuju sekali. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau wanita menjadi tulang punggung itu bukan kewajiban ya. Bukan kewajiban. Tapi jatuhnya kata Nabi sedekah. Sedekah. Bolehkah wanita bekerja? Boleh, tapi Boleh. nilainya sedekah. Masya Allah. Bukan kewajiban. Baik. Terima kasih Ustadz Maulana, penjelasannya luar biasa. Nah jamaah, ini sudah banyak nih yang ngantri nih pertanyaan dari jamaah. Banyak yang minta kapan nih pertanyaan aku dijawab. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ada pertanyaan pertama dari Instagramnya @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, istri saya sangat perfeksionis. Dia akan menyaring semua hal yang datang kepada keluarga saya seperti makanan, pakaian, teman-teman, dan lain-lain. Saya sebagai suami dan anak-anak agak risih dan terbatas ruang geraknya. Saya itu nggak suami-suami takut istri ya Ustadz, tapi saya itu suami yang hormat sama istri. Gimana ya Ustadz mengatasi sifat istri yang dominan dan perfeksionis dalam rumah tangga?
Karena kalau diomongin suka marah nih istri saya dan ujung-ujungnya pasti berantem. Gimana ya solusinya itu Ustadz? Nah ini luar biasa nih curhatannya. Mungkin akan jawabannya panjang melalui tausiah aja Ustadz Syam silakan. Sebenarnya jawabannya- Kalau usasa nanti pembelaan ya. Coba, Sasam. Kalau dikatakan jawabannya panjang sebenarnya tidak. Tidak Karena ya? jawabannya cuma satu, sabar. Udah gitu Buat aja. suaminya sabar aja. Sabar aja udah takdirnya begitu. Ya dapat istri yang begitu udah takdirnya begitu, nasib gitu ya. Maka subhanallah, kenapa saya katakan sabar itulah yang paling utama? Karena memang semuanya butuh kesabaran. Syukur itu butuh sabar. Orang nggak bisa bersyukur kalau nggak sabar. Sabar menerima apa yang dikasih sama Allah, maka dia bersyukur. Berarti dia orang sabar juga. Sabar akan penghasilannya, berarti dia mensyukurinya. Ya, sabar akan istri yang perfeksionis dan segalanya diatur, berarti dia mensyukuri istri yang seperti itu. Sabar akan kekurangan anaknya, maka dia mensyukuri anaknya. Sabar akan kekurangan istrinya, maka dia mensyukuri istrinya. Sabar akan kekurangan suaminya, berarti dia bersyukur punya suami yang seperti itu. Maka subhanallah, bagaimana dalam Islam menghadapi seseorang, apalagi ini seorang istri mau marah. Sebenarnya Ustadz, hak saya marah Ustadz. Mau mulangin dia ke orang tuanya, itu hak saya juga Ustadz. Mau ngomelin dia atau menganggap dia nusyuz atau adukan dia kepada Allah, itu juga hak saya Ustadz. Tapi saya ini memuliakan dia. Saya berusaha menjadi seorang suami yang menghormati, yang memuliakan, yang mencontoh baginda Nabi SAW dalam kesabarannya. Maka apa yang harus saya lakukan untuk menghadapinya? Maka yang paling utama adalah kesabaran. Dan kesabaran itu jangan sampai ada batasnya. Makanya doanya dalam surah Al-Baqarah ayat 250, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, penuhi hati kami ini dengan kesabaran. Kenapa? Karena kalau udah penuh dengan kesabaran, lihat istri ngomel, ya alhamdulillah. Lihat istri terlalu perfeksionis, ya alhamdulillah. Lihat istri membatasi gerak-geriknya, alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah penuh hatinya dengan kesabaran. Maka itu yang pertama, minta sama Allah agar Allah memenuhi kesabaran di dalam hati seorang suami agar mampu membimbing istrinya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihati. Karena kita juga berkewajiban untuk menasehati seorang istri. Kita juga berkewajiban, tanpa bermaksud menggurui atau mengajari, kita juga berkewajiban memberikan pendidikan terhadap istri kita. Jadi jangan dianggap nafkah itu hanya uang belanja. Jangan dianggap nafkah itu hanya uang. Tapi kita juga memberikan nafkah berupa pendidikan. Wahai istriku, wahai ibunya anak-anak, jangan engkau bersifat demikian karena sifat ini yang salah. Maka harus cari dulu, kalau salah ya katakan salah. Kalau benar ya katakan benar. Jangan terlalu sering mengalah. Enggak takut sih, tapi mengalah terus. Subhanallah. Saya bukan kelompok suami takut istri, Ustaz, tapi saya mengalah terus daripada ribut, gitu, daripada berantem. Maka wajib seorang suami mengingatkan jikalau yang dilakukannya melenceng daripada agama. Tapi kalau tidak melenceng daripada agama, maka tidak ada yang perlu untuk diingatkan. Cuma boleh mengingatkan jikalau ini adalah berujung daripada keharmonisan rumah tangga. Misal, saya itu mah nggak bisa terlalu sering dikekang segala macam subhanallah. Kalau saya awal-awal nikah begitu, saya kasih tahu duluan. Kalau masalah game tolong jangan diusik ini. Kalau masalah game tolong jangan diusik karena gitu ya? Karena itulah bentuk silaturahmi saya dengan teman-teman saya. Daripada saya keluar main game, lebih baik saya main game di HP ku gitu. Jadi dari awal menikah sudah ngomong dan sampai sekarang alhamdulillah masih mengerti. Alhamdulillah, terima kasih banyak istriku semuanya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat. Ustaz Maulana kayaknya gak terima banget nih Ustaz Syam, bentar nih. Istrinya Kenapa? boleh, Iya. tapi anaknya Nah nanti kalau udah bisa Ustaz. ngomong tuh Nanti Masya Allah. diajarin supaya bisa main Tunggu. bareng. Baik Ustaz Syam. Jadi kuncinya sabar ya, dan sabar itu sebenarnya ada batasnya gak sih? Sabar nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah keimanan Nah kita. keimanan kita berarti yang harus ditingkatkan kualitasnya ya Ustaz Syam ya, Masya Allah. Baik jamaah, nah ini saya sebenarnya dari tadi pengen nanya nih. Sekarang tapi ke perempuan karena ini penting dari sudut pandang perempuan. Ustazah, Gimana, Afwan Mas izin Fikri? bertanya. Ini sebenarnya Ustazah kalau misalnya lagi beli sayur atau beli apa gitu suka nawar nggak sih yang bisa
Bisa? Alhamdulillah Bisa nawar? masih sih. Ada masih skill buat suka nawar ya? Iya, ada skill itu karena perempuan. Yang jadi pertanyaan sebenarnya kalau kita punya istri atau wanita yang punya skill nawar yang jago itu sebenarnya kenapa sih gitu yang jadi pertanyaan, kenapa sih wanita itu bisa nawar terus, kan kadang kasihan juga sama tukang dagangnya. Nah ini apakah kelebihan atau kekurangan wanita? Nah insya Allah nanti akan dijawab setelah yang satu ini. Tetap di Selamat Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Udah habis waktunya. Nawarnya Afgan.